Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya pada pelajaran informatika, pada materi analisis data tentang Google Colab. Pada materi sebelumnya, variabel bil 1, bil 2, dan jumlah, kita menyimpan data dengan hanya satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, maka nilai yang lama akan hilang, berganti dengan nilai yang baru. Namun, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja yang kita sebut dengan variabel array. Untuk menuliskan sebuah array, kita dapat lakukan dengan menggunakan tanda kurung siku. Misalnya, kita membuat variabel data yang kita akan isi sebagai data nilai, maka kita kasih sama dengan, kemudian kurung siku, lalu tuliskan data nilainya. Misalnya saya akan membuat data nilai 10, 9, 7, 8, 10, 8. Selanjutnya kita dapat menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Untuk mengakses nilai ke n tersebut dari suatu array, kita bisa lakukan dengan menggunakan kurung siku. Misalnya di sini kita akan tuliskan print data, kemudian kita buat tanda kurung siku 1. Berarti kita memilih nilai pada indeks ke-1. Selanjutnya pada baris ketiga saya ingin memasukkan data kedua yang bernilai 10. Lalu pada baris keempat kita berikan perintah print data kembali. Lalu pada baris kelima kita masukkan data appended dengan nilai 9. Dan pada baris keenamnya kita print data. Selanjutnya coba kita tekan run, maka hasilnya seperti ini. Nah, mengapa pada print yang pertama, yaitu data ke elemen ke-1, yang muncul adalah bilangan 9, bukan bilangan 10. Hal ini disebabkan karena indeks array dalam bahasa Python atau hampir semua bahasa pemrograman dimulai dengan perhitungan 0. Disebut indeks ke 0. Bilangan 9 seperti yang kita praktekkan kali ini ialah elemen dengan indeks ke-1 atau indeks pertama. Perhatikan pada praktik di atas, baris pertama kita hanya mencetak satu elemen sebuah data array pada indeks pertama. Kemudian pada baris ketiga dan kelima kita mencetak banyak elemen tetapi sebagai satu data utuh. Bagaimana jika kita ingin mencetak array sebagai elemen-elemen terpisah? Misalnya kita ingin mencetak setiap elemen dengan memberikan keterangan indeksnya. Maka kita dapat menggunakan konsep perulangan atau loop dengan menggunakan perintah for. Ya, kita buat dulu datanya. Misalnya datanya di sini 10, 9, 7, 8, 10, 8. Kemudian kita berikan indeks sama dengan 0. Lalu kita berikan perintah perulangan for, yang akan kita ulang adalah elemen di dalam data. Maka kita tuliskan elemen in data. Selanjutnya kita print. Di saat kita mencetak ini kita panggil, kita buat kalimat elemen ke, ya, untuk menjelaskan elemen keberapa dia. Lalu kita masukkan indeksnya, misalnya indeks keberapa gitu kan. Kita akan mulai indeks dari mulai indeks ke 0, nanti munculnya bilangan 10. Kemudian sama dengan, lalu elemennya, misal elemennya berapa tadi, elemen ke 0 itu berapa gitu ya. Selanjutnya kita kasih perintah indeksnya, indeks ditambah 1. Maka setelah itu kita coba menekan tombol run. Kita lihat hasilnya sebagai berikut. Karena for merupakan perintah blok, yaitu mengandung beberapa perintah lain, maka perlu kita akhiri dengan tanda titik 2, di mana perintah-perintah yang dimaksudkan untuk ikut berulang mengikuti for ini dibuat menjorok ke kanan sedikit. Misalnya satu tabulasi ya. Anda dapat lihat pada perintah di baris keempat dan kelima. Dari praktik di atas, coba Anda perhatikan baris kelima.
Mengapa nomor indeks yang dicetak di baris sebelumnya perlu ditambah 1 setiap perulangan? Kemudian bagaimana jika diganti indeks ditambah dengan 2? Kira-kira apa hasilnya? Dan bagaimana jika dipindah penambahan indeks dilakukan di baris keempat? Kira-kira apa outputnya? Demikian materi kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.